Kalau masalah selingkuh itu antara doyan atau kayak gimana itu mah nggak tahu. Kita lihat saja deh ya ke orangnya lagi. Cas. Minum dulu. Aduh, perselingkuhan Ambu sekarang udah marak banget ya. Kayak minum Misal- kopi, Deng. Pahit-pahit gimana? Nah, Pahit manis. Ada yang berbahasa kalau misalkan cowok yang gatal sama cewek tuh, aduh kopi aku pahit, minta dimanisin sama kamu. Gitu. Itu mah bualan lah, shit aja lah kan itu. biasa kalau misalkan cowok yang sering selingkuh tuh kayak gitu. Nah, kadang nih, bukan kadang banyak cewek ataupun cowok yang suka membual ataupun merayu itu untuk menyembunyikan sesuatu. Ah, Iyalah, kadang bermulut-mulut manis nih, kita harus berhati-hati juga. Karena ada cewek ataupun cowok nih ya, yang cenderung doyan selingkuh. Nah, entah itu karena kecanduan ataupun punya kelainan dalam berfantasi gitu kan ya, ataupun juga kelainan jiwa gitu ya, untuk melampiaskan hasrat biologisnya gitu loh. Tapi kan banyak juga katanya ya Bu, ini yang denger kayak banyak kan kalau misalkan dari lagi curhat sama teman-teman gitu kan. Terus ada yang selingkuh juga nih sama pacar-pacar. Katanya sih si cowoknya yang sering curhat. Ah enggak, katanya cewek gue mau gini katanya nggak sesuai kayak ibarat beda lah jauh sama si cewek yang sebelumnya, ibarat kan ada kan sering kayak gitu ngomongnya. Nah itu tuh masih masuk kelainan apa gimana? Mungkin kayak lebih ke introspeksi si ceweknya lagi. Bukan kelainan, kalau itu sebenarnya keinginan kesempurnaan dari pasangan kita. Padahal kita juga belum tentu sesuai dengan kesempurnaan yang diinginkan oleh pasangan kita. Jadi Gitu loh. kebanyakan banding-bandingkan mungkin ya. Kalau untuk membanding-bandingkan, laki-laki ataupun perempuan itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Ya, jangan Kan ojo ada dibanding-banding ke. Ojo dibanting ke. Gue banting gitu. Jadi si laki-laki ataupun perempuan yang terbiasa atau cenderung dengan selingkuh itu mungkin adalah karena keinginan yang berlebih, keinginan dari kejiwaannya ada juga ya Neng ya. Jadi gini, Mungkin Misalnya- reseknya juga ada yang lebih dari pasangan sebelumnya. Gitu gitu kan. mungkin ya. Misalkan kita nih pasangan lagi sama si A nih ya, aduh kok sama pasangan kita kok gini aja ya gitu kan, pengen Neng cari yang lain, nyoba ke yang lain. Nah Mungkin kayak mungkin lebih gitu. cari lebihnya di orang lain, Salah. bukannya dikomunikasikan, diminta sama pasangan kita itu, tolong dong kamu gini aja ya, aku pengen sekali-kali deh biar agak lebih dikitnya, bukan mencari ke orang yang lain. Iya, Nah. ibaratkan pasangan kalian yang tadinya nih nggak mau nge-BJ gitu kan. Kan bisa kan komunikasi, kan kali-kali dong BJ kan bisa. Nah kayak gitu, jadi antara kebiasaan ataupun kelainan seksual itu ada perbedaannya juga mungkin ya. Karena gini, kalau yang sudah kebiasaan karena keinginan hasrat saja untuk mencari kepuasan di ya pasangan yang lainnya, itu adalah hal yang mungkin yang wajar-wajar biasa saja. Karena itu mungkin godaan atau Goda setan yang terkudu. setannya jangan lihat ke depan ya. Ya itulah para setan-setan bungkelekan. Ya, jadi, tapi ada yang lebih parahnya adalah mungkin ini yang dari kelainan dari hasratnya, dari fetishnya. Fetish itu jadi keinginan seksualnya yang berlebih gitu loh. Jadi misalkan di sini nih kalem-kalem aja pengen cari nih yang agak racing gitu kan ya. Di sini ibarat 50%, yang sana 99% gitu. Mungkin berbedanya mungkin di sini kalem, di sini pengennya yang Agresif bisa wah ya. kayak gitu. Jadi kembali lagi ke fetishnya, ada yang seperti itu, jadi pengen mencari sesuatu yang lebih lah ya gitu kan ya. Jadi antara kebiasaan dengan kelainan seksual itu bisa dilihat juga dari si pasangannya itu memperlakukan si pasangannya juga. Kalau biasa kan ini masih biasa-biasa gitu ya, berhubungannya biasa-biasa normal aja dan berhubungan bercocok tanamnya, tapi masih mencari kekurangannya yang ada di orang lain, di lebihnya ada di orang lain. Kekurangan dari misalkan di Dede cari kelebihannya di orang lain. Nah, iya. Ya, itu. Tapi kalau kayak ini, Dede udah kayak gimana tapi masih belum puas, malahan mencari yang lebih agresif lagi. Yang lebih wow lagi. Kadang ada yang lebih fetishnya, kalau yang lebih parah itu menyakiti, Dek.
sukanya misalkan lihat yang disiksa atau berdarah-darah, itu tambah gairah. Ada yang seperti itu. Wah, itu kelainan seksual. Nah, ya. itu kelainan seksual. Ada yang seperti itu. Jadi ini udah pasangan kita udah amburadul misalkan, udah segala macam. udah ada yang biru-biru memari mana, masih kan yang belum puas cari lagi nih. Nah, pengen sampai metong mungkin ya. Itu kelainan, itu kelainan kejiwaan. Iyalah, itu mah udah kelainan, udah bener-bener sakit lu mah, sakit jiwa. Ada yang terbiasa, misalkan karena mencari kekurangan yang ada lebihnya di orang lain. Ada juga yang tidak puas karena memang punya fetish yang berbeda, keinginannya yang lebih lagi, misalnya agak lebih liar atau lebih ke sakit jiwa. Sekali itu kan sakit jiwa. Sakit lu mah itu. Sampai diikat-ikat orang pakai tali, pakai di leher kayak wah, lu gantung kan, banting-banting lu. Ada sampai dipecut pakai cambuk, ada seperti itu. Emang ada sih. Nah, itu sakit, itu cuma emang benar-benar sakit. Tapi itu tipenya bukan selingkuh lagi, tapi mencari kepuasan sesuai dengan fetishnya. Walaupun memang itu tipenya masih selingkuh kene sih ya, karena mencari pasangan yang lain ketimbang pasangan kita sendiri. Walaupun cuma jajan, ibaratkan itu sama aja, pulgosok. Kerti kamu. Jadi ada dua, yaitu karena ingin mencari kekurangannya lebihnya ada di orang lain, atau memang fetishnya yang bermasalah gitu kan, kejiwaan, antara kebiasaan dengan kejiwaan. Solusinya adalah, kan katanya pengen cari solusinya harus gimana? Iya, solusinya tetap komunikasi. Nah, itu sih paling utama, paling penting. Jadi kalau sudah seperti itu harus kayak gimana gitu kan ya, jadi komunikasikan. Misalkan aku pengen deh kayak saat kita bercocok tanam pengen ada seperti ini, bilanglah pada pasangan kita. Mau cewek cowoknya boleh itu berkomunikasi. Nah, itu bisa diterima atau enggak kan balik lagi ke kitanya ya. Yang masih normal-normal malah nggak jadi masalah lah ya. Gitu jangan sampai digantung, dicekek, matiin aja sekalian, Bambang. Emang ada yang dicekik sampai teriak-teriak nangis sampai berdarah, dia malah makin bergairah. Aduh. Nah, itu fetishnya. Udah padahal lu apa main aja mau bangke, mau apa mau dibanting, mau gimana juga orang dia udah metong kan. Ada loh seperti itu yang bergairah sama yang sudah tidak bernyawa. Ngeri si eta. Nah, psycho itu kan, jadi masuknya itu psycho. Gitu. Perlu dibahas nanti. Tungguin ya, nanti kita bahas. Jadi intinya kita kembali lagi aja deh ya. Kalau misalkan memang itu adalah bukan salah satunya, bukan kecanduan juga. Kecanduan itu kalau memang ada kesempatan. Jadi sebelum kita kecanduan pasangan kita untuk mencari pasangan lagi dan lagi, coba komunikasikan keinginan seperti apa. Jangan, jadi perempuan juga jangan nunggu dia meminta dulu pengen seperti apa, kita tanya. Kita tawarkan. Aku seperti apa, kurangnya apa, pengennya kayak gimana. Bagus-bagus seperti itu. Karena ngobrol ya, kalau misalkan lagi kayak gitu tuh, ayang aku enak gak sih? Ini kan bisa. Karena kebanyakan perempuan pasif, nggak aktif ya. Iya, jadi emang. Gitu, salahnya gitu. Dan juga kalau misalkan si cewek tuh kan biasanya malu lah, minder atau apa kan, walaupun emang itu pasangan kita masih sendiri kan, tapi tetap ada malunya. Mudah-mudahan dengan video kita kali ini memberikan motivasi juga buat para cewek, jangan selalu malu. Si cowoknya juga biar apa, tidak ada kejadian ya seperti itu. Awal sekali aman, 2 kali aman, ketiganya jadi kebiasaan, dan selanjutnya. Nah, psycho. Nah, apalagi enggak. Tapi kalau yang satu lagi, kalau memang kita sudah ada penyiksaan atau apapun juga itu kejiwaan, ya lepaskanlah. Karena itu tidak akan sembuh. Karena itu harus diobati secara betul-betul secara medis. Seperti itu. Ya, itu solusinya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh neti semua, apalagi yang udah bertanya nih, makasih banget sekali lagi ya. Atas dukungannya, komentar-komentarnya. Pokoknya kalian harus tetap support kita ya, biar tetap semangat. Nah, gitu kita tetap semangat untuk berkarya. Ya, ini kan suatu karya ya, untuk berbagi gitu kan. Walaupun kayak gini kan orang banyak kayak ngapain sih? Justru ini tuh kayak edukasi buat kalian. Betul, jadi kan sekali. yang dimana kalian tidak tahu, kita berkayak gini tuh tahu lah jadinya. Nah, oke deh, kalau begitu buat semua terima kasih buat para neti, dan tentunya juga jangan lupa selalu tetap di like, di komen, di subscribe, di share ke semua teman kalian dan ditekan tombol loncengnya biar selalu ada video terbaru kan. Ya, terbaru dari kita tuh selalu muncul begitu. Jadi see you next video. Bye.